Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang cara melakukan uji independent sample test menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum melakukan uji, sebaiknya kita harus mengetahui apakah konsep dasar dari independent sample test ini. Independent sample test memiliki tujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata yang berasal dari dua sampel berbeda. Yang kedua, independent sample test merupakan bagian dari uji statistik parametrik. Dan yang ketiga, independent sample test memiliki beberapa syarat untuk melakukannya. Nah, syarat yang pertama yakni sebelum melakukan uji independent sample test, maka data yang diinput harus berdistribusi secara normal. Dan yang kedua, varian data harus homogen. Lalu, tipe datanya numerik dan skala data interval atau rasio. Nah, lalu apakah yang harus kita lakukan jika data yang kita masukkan atau input itu tidak berdistribusi normal? Maka dianjurkan untuk menggunakan uji statistik non-parametrik. Langsung saja kita menuju ke contoh kasus dan penyelesaiannya. Nah, di sini seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPS siswa kelas 7 dan kelas 7A dan 7B. Nah, strategi yang digunakan guru dalam menyampaikan pelajaran IPS pada kelas 7A ialah role playing, dan pada kelas 7B adalah strategi merangkum. Guru ingin mengetahui nih, apakah terdapat perbedaan antara strategi role playing dan strategi merangkum. Hasil belajar siswa ini telah saya input atau saya masukkan ke Microsoft Excel. Apa gunanya? Gunanya ialah untuk memudahkan kita ketika menginput ke aplikasi SPSS-nya ya teman-teman. Selanjutnya, seperti yang telah saya bahas tadi, di sini dalam tahapan analisis data penelitian melalui 3 tahapan. Yang pertama, kita harus menguji normalitas data tersebut. Yuk kita uji normalitasnya. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Pada tabel variable view, kita isikan kolom name dengan hasil belajar IPS. Nah, pada kolom yang kedua kita isikan dengan kelas. Pada kolom label kita isikan dengan hasil belajar IPS. Lalu pada label yang kedua kita isi kelas. Nah, klik values pada kolom kelas ya teman-teman. Lalu kita isi dengan angka kode 1 dengan label kelas 7A role playing. Kita klik add. Lalu yang kedua kita isikan dengan 2. Lalu kita isi dengan pada kolom label kita isi 7B merangkum. Lalu kita add. Kita oke. Sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita klik data view. Ini mungkin kepanjangan ya teman-teman, bisa kita rubah saja hasil belajarnya ini, dituliskan hasil saja agar mempermudah. Nah, kita input datanya. Hasil belajar dari kelas 7A. Copy, kita paste.
hasil belajar. Oh, kenapa ini? Oke, sebentar. Copy, lalu kita pastekan. Ini kita ada desimal ya teman-teman. Kita rubah saja di sini untuk menghilangkan desimalnya menjadi 0, dan ini juga menjadi 0 agar mempermudah. Sudah. Lalu pada kolom kelas kita masukkan kode yang telah kita berikan, yakni 1 untuk kelas 7A. Kita paste. Oh, sebentar. Kita copy, lalu kita paste. Oke, di bawahnya hasil dari kelas 7A, kita inputkan data hasil belajar dari kelas 7B. Copy, paste. Lalu kita masukkan kode dari kelas 7B. Copy, paste di bawah kode dari kelas 7A. Salah pencet ya teman-teman. Copy, paste. Oke, sudah terinput semua. Lalu kita akan melakukan uji apa tadi? Normalitas. Nah, untuk melakukan uji normalitas, kita klik analyze, kita pilih deskriptif statistik, lalu kita pilih explore. Nah, terdapat tabel dialog. Nah, variabel hasil belajar IPS kita pindahkan ke kolom dependent list. Lalu variabel kelas kita pindahkan ke factor list. Nah, kita pilih plot, kita checklist kotak atau kolom normality plot with test. Lalu kita klik continue dan oke. Kita tunggu outputnya. Nah, ini dia test of normality. Kita dapat mengetahui di sini ada tabel dengan judul test of normality. Oke, kita kembali ke PDF. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas yakni jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka data berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Nah, pada tabel test of normality ini dapat kita lihat bahwa ada kolom Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Di sini kita akan menggunakan jenis test of normality Shapiro-Wilk ya teman-teman. Mengapa demikian? Karena jumlah sampel yang kita gunakan kurang dari 50. Nah, pada ini kita lihat bahwa hasil belajar IPS memiliki signifikansi 0,782 dan 0,905. Maka dapat dikatakan bahwa nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang kita masukkan atau input berdistribusi secara normal. Nah, jika pada persyaratan pertama sudah terselesaikan, maka kita akan melakukan uji homogenitas dan uji hipotesis. Uji homogenitas dan uji hipotesis dapat dilakukan dengan satu langkah ya teman-teman. Berikut cara melakukan uji homogenitas dan uji hipotesis independent sample test. Kita menuju ke SPSS, aplikasi SPSS-nya. Kita klik analyze.
kita pilih compare means, lalu dipilih independent sample t-test. Nah, variabel hasil belajar pada kolom dialog ini kita pindahkan ke tes variabel, dan variabel kelas kita pindahkan ke grouping variabel. Kita pilih define group, lalu grup pertama kita isi dengan angka 1, dan grup kedua kita isi dengan angka 2 sesuai dengan kode yang telah kita berikan. Lalu klik continue, kita lihat option. Ya, benar bahwa tingkat kepercayaan dari hasil yang kita inginkan ialah 95%. Lalu kita klik continue, klik OK. Nah, ini kita dapat melihat tabel independent sample t-test. Nah, sebelum kita melihat hasil dari independent sample t-test, kita harus melihat homogenitas dari data yang telah kita input. Dasar pengambilan keputusan uji homogenitas ialah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi secara homogen. Dan jika nilai signifikansi lebih kecil, ini lebih kecil ya teman-teman, maaf ini saya salah dalam pengetikan alias tipu. Lebih kecil dari 0,05 maka data berdistribusi tidak homogen. Nah, lalu di mana kita dapat melihat hasil uji homogenitas ini? Kita dapat melihatnya pada kolom equal variance assumed sebesar 0,280. Nah, jika nilai signifikansi 0,280 maka hal ini jelas lebih besar dari 0,05 dan data dapat disimpulkan data berdistribusi secara homogen. Lalu kita melihat ke dasar pengambilan keputusan uji independent sample t-testnya, karena dua syarat sebelumnya telah terpenuhi, yakni data berdistribusi normal dan data berdistribusi homogen. Yang pertama yakni jika nilai signifikansi t-tailored kurang dari 0,05 maka ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar 7A menggunakan strategi role playing dengan hasil belajar kelas 7B menggunakan strategi merangkum. Dan yang kedua, jika nilai signifikansi t-tailored lebih besar daripada 0,05 maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas 7A menggunakan strategi role playing dengan hasil belajar kelas 7B menggunakan strategi merangkum. Ayo kita lihat pada tabel independent sample t-test. Signifikan t-tailored pada bagian t-test for equality of means, yakni sebesar 0,01. Maka 0,01 kurang dari 0,05, dengan demikian terdapat atau ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas 7A menggunakan strategi role playing dengan hasil belajar 7B menggunakan strategi merangkum. Nah, kita telah mendapatkan keputusannya, maka video ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat, sehat selalu, dan selamat mencoba. See you next time teman-teman.